bersama Tuhan kepala. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami aktif lain, kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau duduk di kaki-Mu. Karena mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu untuk renungan, mendengarkan renungan firman-Mu pakai hamba-Mu secara khusus, sehingga berkat firman-Mu menjadi jawaban kekuatan hidup kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 48 ayat pertama sampai ayat 47. Yeremia pasal 48 ayat pertama sampai 47 mengenai Moab. Mengenai Moab, begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Celakalah Nebo, sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiryataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesibon orang merencanakan mulai tata terapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau hai Mamen akan dihambungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. Dengar teriakan dari Haronaim, kebinasaan, kehancuran besar Moab telah hancur lebur. Kedengaran orang berteriak sampai Soal. Sungguh orang mendaki pendakian bukit sambil menangis. Sungguh di jalan turun ke Haronaim orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Lalilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai dia di padang gurun. Sungguh oleh karena engkau percaya pada bentengmu dan pemendaramu, maka engkau pun akan diserbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasa akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Ayat yang ke-10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ayat yang ke-25. Telah patah tanduk kekuatan Moab, dan dengan kekuasaannya telah pecah. Demikian firman Tuhan. Pada ayat 47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di firman penghukuman atas Moab. Kita lihat ini satu nubuatan tentang hukuman yang mengena pada Moab. Moab ini adalah keturunan dari Lot dengan kedua anaknya. Yang satu Moab, ya. Yang satu lagi akhir Ammon. Di mana saat itu Lot dikasih anggur oleh kedua anaknya. Yang satu anak melahirkan anak Moab, yang lagi Ammon. Ya, mengenai Moab ini bayangkan pada daging. Ya, maka di firman Allah berkata pada ayat 7, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan pembendaraanmu, maka engkau akan direbut. Kamu akan tinggal di dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka. Lihat, Moab merasa dia percaya dengan keadaan dirinya. Moab ini bayar pada daging sering menonjol tentang kehebatan dirinya, kekuatan dirinya. Seperti katakan firman Tuhan, ya, kamu percaya kepada bentengmu. Ya, mungkin benteng berapa lebarnya 12 meter, tingginya mungkin 6
60 meter kuat seperti yang 30 meter tinggi, gak mungkin. Seperti gak mungkin. Kekuatan benteng itu kuat. Ya, sering kau lihat bagaimana kekuatan benteng, orang gak mungkin bisa roboh secara logika. Betul. Sering manusia dalam keadaan kemegahan dan dagingnya, merasa kuat, hartanya banyak, militernya banyak, apalagi tentara yang mungkin banyak, merasa dirinya kuat. Moab ini merasa diri kuat, maka dikatakan sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan pembendera bicara pada uang. Dia pikir kekuatan bentengnya atau rumahnya kuat, bendarnya uang, rumahnya megah hebat, uangnya banyak, apa yang ditakutkan. Ya. Dia merasa bisa, dia merasa kuat. Banyak harinya saat orang masa mengandalkan kekuatan uang, kekuatan bisnisnya. Ya, satu ketika firman Allah katakan, Moab akan dihancurkan. Ya, Moab akan dihancurkan. Jadi kita andalkan, jangan percaya dengan kemampuan kita, kehebatan kita, keuangan kita, kekuatan dan hidup ekonomi kita, usaha kita. Tidak. Tapi andalkan atau percaya sepenuh kepada Tuhan. Ya. Kita bekerja, saya bangga dengan saudara. Sebab saudara mencari Tuhan, hati mengandalkan Tuhan. Sebelum mengandalkan hati saya, saudara cari Tuhan, utamakan Tuhan, ajak Tuhan, undang Tuhan. Sekalipun secara logika saudara yang bekerja, saudara mencari nafkah, tapi saudara selalu mencari Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan, Immanuel beserta hidup saya mencari nafkah. Tuhan, saya nggak mampu tanpa Engkau. Bagikan hidup ini selalu mengandalkan Tuhan, hati percaya, menyerahkan sepenuh kepada Tuhan. Bukan andalkan kepintaran, bukan andalkan harta, bukan andalkan kemampuan yang lebih daripada Tuhan. Tidak, tapi lihat, Moab hanya mengandalkan kekuatan, satu ketika dihancurkan oleh Tuhan. Ya, tapi andalkan dunia satu ketika juga akan dihancurkan. Ingat firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Betapa suci dan saleh kita hidup, satu ketika dunia akan habis. Ya, akan datang. Oleh sekarang berapa banyak perusahaan-perusahaannya goyang, mungkin ambruk. Ya, karena situasi pandemi. Ya, ini mencelikkan mata jasmani kita dan mencelikkan mata rohani kita. Bahwa kalau kita mengandalkan dunia tidak akan kuat. Tapi kalau andalkan Tuhan, kita bisa. Hari ini saya bangga dengan saudara dan saya bersyukur saudara andalkan Tuhan dalam rumah tangga saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, semua kepada Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat Yohanes 15 ayat yang ke-6. Tapi andalkan Tuhan dari saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Jangan kami seperti Moab mengandalkan benteng, mengandalkan kekayaan, tapi kami belajar semua kami andalkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan benteng hidup kami, hanya Tuhan yang memberkati kami. Kami tidak mengandalkan kemampuan dan kepintaran kami, tapi andalkan semua. Sementara kami cari nafkah, hikmat Kau berikan buat kami, sehingga kami mampu bekerja dengan baik lebih pada Tuhan. Segala kebutuhan kami Engkau sudah siapkan. Rumah tangga kami serahkan dan kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan juga kami harus memperhatikan protokol kesehatan, semua demi kebaikan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja garis depan. Berkati Tuhan kesehatan yang prima yang daripada Tuhan, dan berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan yang meninggal sampai tidak ada lagi. Tuhan dia juga mau divaksin sehingga vaksin berjalan dengan sempurna.
Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Ya, kita dia katakan